Salam Bapak Ibu dan Saudara warga jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam ibadah minggu dan kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya khotbah di sini dan Bapak Ibu mendengarkannya di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Ini harus kita lakukan di mana pada saat ini kita sedang bersama-sama, baik itu dengan pemerintah maupun dengan gereja, kita bersama-sama memutus suatu rantai wabah yang bernama COVID-19 atau virus corona. Dan ini harus kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita dan juga untuk masyarakat dan bangsa kita, di mana kita harus memutus dengan secepat mungkin supaya kekacauan, chaos yang kita rasakan selama ini, di mana banyak hal tidak lagi mudah. Ada Bapak Ibu yang penghasilannya tertekan, kurang, tidak bisa buka warung sebagaimana biasanya, tidak bisa buka toko, sulit pergi ke pasar dan ke kebun. Tetapi inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bahwa kita harus ambil bagian, kita harus menjadi orang yang terdepan untuk memutus rantai ini. Oleh karena itu, melalui gereja kita juga berusaha tetap memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu secara rohani dan pelayanan spiritual. Oleh karena itu, hari ini kita tetap beribadah sebagaimana biasanya, dan sekali lagi saya khotbah dari gereja Eka Sinta ini dan Bapak Ibu mendengarkannya di rumah, dan kiranya ini memberkati kita sekalian. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-45. Dan Bapak Ibu bisa membaca di tempat masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita sedang dalam suatu perubahan besar, baik itu dalam pelayanan kita di gereja maupun di sosial masyarakat. Dan itu tidak lepas dari pandemik yang hari ini mewabah hampir sebagian besar di negara-negara di dunia, yaitu virus corona. Sehingga pelayanan kita pun harus kita alihkan dari yang biasa kita bertatap muka, kita kemudian menjadi beribadah di rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, itu tidak boleh mengurangi sukacita dan iman harap kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih bisa masuk dalam pelayanan pemberitaan firman-Mu, bahkan kami masih diberikan kesehatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, apapun kondisi keadaan kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian pula dalam pelayanan kami, peribadatan kami, dan iman harap kami kepada Tuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-45. Tuhan yang menolong hamba-Mu untuk memberitakannya kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-45 ini bercerita tentang kebangkitan Lazarus yang merupakan suatu mujizat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya, di mana ia membangkitkan seorang yang mati dan sudah lama. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu kita pasti menghindar dari yang namanya masalah kehidupan. Tidak
semua orang, bahkan semua kita tidak ingin masalah itu ada dalam kehidupan kita. Dan seperti yang terjadi dalam kisah nas Alkitab hari ini, yaitu yang dialami oleh keluarganya Marta, Maria dan juga Lazarus, di mana Lazarus meninggalkan mereka. Tetapi sesuatu yang luar biasa Tuhan yang telah Tuhan lakukan untuk keluarga ini adalah memberikan mereka penguatan. Bahkan Lazarus yang nyata-nyata sudah mati itu kemudian dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua orang tentu tidak ingin ada masalah di dalam kehidupannya. Demikian pula kita semua. Tetapi ada hal yang harus kita pahami Bapak Ibu sebagai seorang manusia, terutama ketika kita belajar dari nas ini, yaitu kita bisa belajar bahwa bagi Yesus ketaatan kepada Allah itu adalah hal yang utama. Sehingga baginya ia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa penyakit itu tidak menghalangi dia untuk, bukan penyebab kematian baginya sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang ketiga itu, tetapi sebagai sarana bagi manusia untuk melihat kemuliaan Allah itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus menekankan di sini iman percaya kepada Tuhan ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Bagaimana dialognya dalam nas ini sebagaimana yang telah kita baca bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari nas kita pada hari ini. Yang pertama tentu saja bahwa masalah kadang-kadang, bahkan hampir setiap masalah itu bisa jadi adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kekuasaan dan kemuliaannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita tidak gagap, tidak panik, tetapi juga tidak ceroboh ketika menghadapi masalah. Dan pada saat ini, di saat kita sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona, bisa jadi nas hari ini bukan sesuatu yang kebetulan bagi kita, tetapi cara Tuhan menguatkan kita bahwa penyakit itu tidak akan menimbulkan kematian, tetapi sebagai sarana bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya dan untuk banyak hal dalam kehidupan kita, di mana Ia mau menunjukkan bahwa kita harus kembali kepada sesuatu yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin harus menyadari bahwa saat-saat seperti ini kita mulai menikmati masa-masa kita di tengah keluarga. Dan juga Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masa-masa sulit seperti ini juga semakin menguatkan kita. Sebagaimana nas 2 minggu yang lalu ketika ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan dengan perempuan Samaria. Di sana dikatakan bahwa ada saatnya bahwa menyembah Tuhan tidak lagi di gunung ini, bahkan tidak lagi di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika hari ini Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, itu semata-mata dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya yang kita pelajari di nas ini adalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kita tidak boleh menyalahkan bahwa kok Tuhan bisa lambat begitu memberikan pertolongan kepada saya, kepada keluarga saya, padahal saat-saat ini sangat dibutuhkan. Tetapi jika kita melihat Yesus sengaja menunda kedatangannya untuk menemui keluarga Maria, Marta dan juga Lazarus, supaya murid-murid itu melihat ada sesuatu yang besar yang dilakukan Tuhan di balik penundaannya untuk datang ke Yudea. Nah, dari sini kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara bahwa kadang-kadang kita mungkin heran dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus imani itu bahwa itulah cara Tuhan
untuk membentuk kita, dan untuk menyatakan bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan kehebatan, sesuatu yang luar biasa dari kita. Tetapi yang Tuhan ingin dari anak-anaknya, dari orang-orang percaya itu adalah ketaatan, kepatuhan, dan iman percaya yang besar hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kita memaknainya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tahun 2020 ini kita awali dengan masa-masa yang mungkin sulit. Tetapi saya percaya, kita aminkan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun kebangkitan. Tahun kebangkitan, sebagaimana nas yang kita dalami hari ini, bahwa orang mati pun bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kita imani bahwa walaupun sulit, tahun ini harus kita yakini sebagai tahun kebangkitan. Bisa jadi ada masalah dalam hidup kita, bisa jadi ada pergumulan, bisa jadi ada hal-hal yang luar biasa, ada penyakit, ada duka dan sebagainya. Tetapi satu yang mau saya tekankan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tetap sama. Dia tetap berkuasa atas kehidupan kita dalam kondisi apapun. Dan itu harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita sudah diberikan hikmat, kita diberikan kebijaksanaan, kita diberikan akal budi untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ia berfirman bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi saya mau katakan, bisa jadi dalam hidup kita ada masalah, bisa jadi ada dalam hidup kita ada pergumulan, bisa jadi dalam hidup kita ada rasa sakit, ada duka cita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, Ia tetap sama. Ia tetap Tuhan yang berkuasa atas keseluruhan hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Ia mau bahwa kita meneladani bahwa Yesus itulah teladan kehidupan dalam ketaatannya. Dan ketaatan itu Ia tunjukkan sampai mati di kayu salib, sehingga setiap orang memperoleh kasih karunia karena anugerahnya, karena pengorbanannya, karena ketaatannya. Dan kita hari ini merefleksikan kehidupan kita, di mana kita memasuki minggu sengsara yang ke-6. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini juga saatnya, sebagaimana peristiwa Paskah yang lalu ketika orang-orang Israel harus berdiam di rumah untuk menghindari tulah yang dilakukan terhadap orang-orang Mesir. Demikian pula kita pada kesempatan ini, di mana pemerintah memberikan kita himbauan, gereja juga melalui majelis sinode memberikan kita himbauan untuk tinggal diam di rumah. Kita melakukannya bersama-sama, tetapi dengan tidak memutus keintiman kita dengan Tuhan. Kita tetap menjaga spiritualitas kita, kita tetap menjaga sosial kita dengan cara yang berbeda dari waktu yang lalu, di mana kita harus bersama-sama berpegang teguh dan saling mendukung untuk melaksanakan, memutus rantai pandemik yang hari ini kita harus hadapi bersama. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, di mana kita harus menyikapinya secara bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.